babyku, selamat datang di Baby Talk, Bebas Bicara Talk, Virtual Edition. Kali ini spesial karena walaupun situasinya kita sama-sama di rumah, tapi tetap dong bebas bicara ya. Kali ini kita udah kedatangan tamu yang tersayang. Kenapa? Karena menurut aku dia berani mengekspresikan dirinya sesuai sama dirinya sendiri. Mau tahu siapa? Yuk kita langsung ngobrol sama Jovi Adiguna. Hai darling. Hai. Thank you so much Jovi udah mau hadir secara virtual kita di sini di Baby Talk, iya kan? Bebas Bicara Talk. Jadi di sini Baby intinya Talk tuh kita bebas bicara talk. Bebas bicara talk. Jadi kita di Oke. sini intinya bebas bicara. Oke. Anyway, seneng banget akhirnya bisa duduk ngobrol. Udah lama banget pengen ngobrol sama kamu. Juga mungkin babyku juga udah pada penasaran nih sama sosok Jovi. By the way, first of all, aku mau nanya, how are you? I'm Gimana nih great. COVID? Kamu ngapain aja? Ya, Sama aku quarantine? melakukan semua hal yang biasa aku nggak bisa lakuin, which is sleeping, nonton Iya. Netflix. Udah sampai mau muntah sekarang nonton Netflix. Dari kemarin ngeluh-ngeluh, ya Allah kapan di rumah. Tote dikasih nih langsung 3 bulan, mama. Asli, Ya kan? asli. Akhirnya udah bingung sendiri. Tapi I manage to do things yang selama ini aku nggak bisa lakuin. Selain istirahat, aku juga bisa ngejalanin kerjaan-kerjaan lain, bisa explore sama bisnis aku. Nggak cuman aku untuk to be honest, untuk bikin konten aku sangat kurang. Tapi untuk di yang lain, di luar expertise aku memang ngelakuin banyak hal gitu loh yang di luar yang biasa nggak bisa aku lakuin deh. Tapi emang be careful what you wish for ya. Kayak kadang-kadang Iya, kan benar. pengen istirahat, tiba-tiba bener-bener dikasih waktu buat istirahat. Tapi actually menurut aku pribadi ya, emang penting sih buat kita kadang-kadang take a break for a while. Terus kita Bener banget. lakuin hal-hal yang emang selama ini kita nggak bisa lakuin. Dan ini saat yang tepat banget buat ngapain, kayak Exactly. belajar, kayak istirahat, kayak gitu. Pokoknya penting kan. Tahun 2018 kemarin kan kamu ikutan campaign si Creators for Change itu kan ya, kalau nggak Betul. salah. Ceritain dong, itu jadi campaignnya sebenarnya tentang apa sih? Sama gimana sih kamu bisa participate di situ? First of all, thank you karena kamu ada di video aku. Senang sekali. We Sama-sama. don't know each other back then, right? Kita cuma pernah ketemu tapi belum pernah officially kenalan, dan aku memberanikan diri buat DM kamu. Jadi Creators for Change itu bukan ikutan, lebih tepatnya kita dipilih oleh YouTube Global. Oh, oke. Jadi creators itu dari seluruh dunia dipilih cuman beberapa yang selalu bikin konten positif gitu. Yang mereka tahu, Instagram tahu nggak pernah kena strike misalnya. Dan konten-konten yang dikeluarin itu selalu positif dan empowering, apapun itu. Pokoknya ada Yeah. konten positifnya. Akhirnya mereka memilih dari Indonesia itu yang pertama kalau nggak salah cuman 3. Aku kan dua kali berturut-turut. Yang pertama itu asalnya cuman 3 content creator dari Indonesia, yang akhirnya itu, yang setelahnya itu, yang kedua itu kalau nggak salah 5. Jadi beberapa itu tuh dipilih buat global untuk spread the message. Jadi kamu didanai untuk kamu bikin konten yang keep spreading positive message gitu kurang lebih. To change the world for the better gitu kan. Exactly. Ceritanya gitu ya. Betul. Aduh manis. Tapi aku juga senang banget sih waktu itu kamu approach, terus aku juga ikutan di konten kamu itu. Menurut aku it's such a positive message yang penting banget untuk di-spread, apalagi di mungkin ya teman-teman di Indonesia banyak yang macam-macam kan, dan penting banget untuk terus-terusan menyuarakan sesuatu yang emang positif gitu. Betul. Keren banget sih. Dan kalau aku nggak salah juga, kamu pernah menyatakan bahwa kamu punya ekspresi gender itu androgen kan? Benar, Androgyny, kalau nggak salah androgyny. ya, correct me if Betul. I'm wrong. Nah, aku mau nanya, kenapa sih kamu menyatakan hal tersebut, dan apa sih emang androgyny itu menurut Jovi? Menurut aku androgen itu adalah seperti kayak peran kali ya, peran dalam tubuh aku itu selevel feminin dan tetap maskulin. Karena aku tidak Oke. pernah, aku dalam diri aku tidak pernah merasa diri aku cewek. I may look Oke. like a girl, tapi aku tidak pernah ngerasa, mungkin kalau kamu pribadi, kamu dari kecil merasa kamu perempuan. Ya nggak sih? Iya, benar. You always feel you are itu. Kalau aku enggak, kalau aku tidak pernah merasa diri aku cewek. Tapi mungkin my fashion sense, karena aku kerja di dunia fashion, my fashion sense itu mixture of them both gitu. Aku pakai barang cowok, aku pakai barang cewek. Aku tidak bilang yang mau
yang kamu rasa diri kamu cewek salah and better, enggak seperti itu. Tapi what I feel, aku selalu merasa diri aku dalamnya cowok. I don't feel the needs untuk merubah diri aku untuk merasa aku jadi diri aku, ngerti gak? Aku cuman cara ngekspresin diri aku ini ya seperti ini. Mungkin aku berdandan seperti cewek, mungkin seperti apa. Ada orang bilang crossdresser. Nggak juga ya, people always need to label things. Aku sudah menjelaskan bahwa menurut aku androgyny menurut aku sudah cukup menjelaskan, karena menurut aku kefemininan aku dan ke apa namanya ya, ke maskulinan aku tuh sejajar gitu. Jadi kayak mixture aja of the both gitu. Sebenarnya aku lebih pengen mengutarakan ke dunia itu adalah kayak people are different, kamu tidak bisa menyamaratakan semua orang. Dan menurut aku tuh selalu mengajarkan mereka bukan cuma untuk queer people doang buat semuanya, tapi aku pengen mengajarkan semua manusia untuk dari konten-konten aku buat itu untuk toleransi, acceptance. It's not your problem. Budayanya kita kan selalu bilang, cuman ngingetin aja. Kalau prinsip aku, kamu itu ngingetin orang terdekat kamu dulu, jangan strangers that you met on Instagram, that you don't even know gitu, ngerti gak? Tolonglah saudara kamu yang di sebelah kamu, pembantu kamu yang masih kayak gini, ngerti kan maksud aku? Begitu loh yang berusaha aku sama ini keluarkan tuh. Atau mungkin ingetin diri sendiri aja dulu ya, untuk iya bener, nggak usah terlalu ngurusin orang gitu ya. Betul banget, bener banget. Tapi mungkin caranya, dari cara kita ngingetinnya, kadang-kadang kan orang suka jadi defensif, marah-marah. Mungkin kalau aku in a fun way untuk ngasih taunya kayak gitu, karena dengan cara kamu marah-marah atau apapun itu untuk masuk ke orang rada susah ya kalau menurut aku. Jadi caranya mungkin harus kita ubah, nggak bisa pushy gitu. People can see it themselves kok nantinya. Nggak cuma buat teman-teman yang queer aja, tapi memang kita masyarakatnya terbiasa sih sama heteronormativitas kan, dan binary gitu. Pokoknya harus hitam putih, laki perempuan, harus ini harus itu. Padahal itu tadi aku bilang, mereka lupa kalau kita tuh spektrum. Ada juga cewek yang tomboy, ada cowok yang halus. Aku juga misalkan trans aja, to be honest, aku nggak harus feminin yang gimana, aku juga nggak terlalu suka ibaratnya. Jadi memang orang punya ada di posisi spektrum yang memang juga beragam. Sekarang gimana dengan identitas gender kamu? Bagaimana seorang Jovi mengidentifikasi diri sendiri dari ragam gender dan seksualitas itu? Gimana ya ngejelasinnya? I'm a male kayaknya ya. Menurut kamu sih, kok aku nggak pernah offended dipanggil Mas, dan aku nggak pernah offended juga dipanggil Mbak. You do you, karena I'm minding my own business. Jadi aku I seriously don't care what you call me. Kadang-kadang memang ada orang yang manggil aku terus kayak push my button gitu, langsung emosi gitu. Tapi mostly aku sekarang mungkin udah aku kerjaan aku sekarang ketemu banyak orang. I'm dealing with a lot of people and I know people otak aku makin kebuka lagi. Jadi sekarang I seriously don't care mau orang manggil aku apa, mau bencong mau apa. Aku seorang lelaki yang terlihat seperti perempuan kayak gitu. I'm not planning to do anything with my body. I'm happy with what I am, who I am. Jadi kayak gitu sih basically. Tapi tanpa disadari memang people need label sometimes to understand, ya nggak sih? Right, bener banget. Dan tanpa kamu sadari, kayak di Indonesia ini aku selalu mikir kenapa kita mungkin dari kecil mungkin otak aku lumayan terbuka karena aku dari keluarga yang cukup terbuka gitu otaknya. Tapi kalau dari sekolah, kalau kamu pikirin diajarin setiap kamu belajar menggambar saat kamu SD, kalau kamu gambar gunung selalu semua sama ya nggak? Gunung 2 biji, matahari. Kalau kita gambar yang lain, pasti sama jalan itu. Kalau gambar yang lain itu bukan gunung, salah. Jadi aku tanpa kita sadari dari kecil tuh otak kita sudah dikotak-kotaki. Sedangkan kalau yang di international school, teman-teman aku mereka gambar gunung, mereka gambarnya kastel laut, sungai aja, orang oh iya silakan kayak gitu, ngerti gak sih? Mereka kita dibiarkan berpikir secara bebas. Gitu, jadi tanpa kita sadari dari kecil kita tuh kayak udah ditatar, dikotak-kotakin. Bener. Dan biasanya orang tuh takut sama apa yang mereka nggak paham. Bener. Sama people, aku pernah sering banget ngomong. Mereka. Nah, benar. People have tendency to scare what they don't know, kasarnya benar. Benar. Fear of the unknown. Ujungannya kalau fear biasanya kalau nggak hateful, kalau nggak sebel atau ngejudge gitu kan. Instead of nyari tahu tentang yang mereka nggak tahu. Instead of belajar. Aku pribadi ya punya prinsip tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau kamu sendiri berarti nggak masalah dipanggil Mas, nggak masalah dipanggil Mbak, tapi ada preferred pronoun-nya nggak, atau preferred kamu dipanggil apa enaknya? Jovi, aku dipanggil nama aja. Dan aku pengen ngasih tau ke orang-orang kalau kamu bingung gitu manggil seseorang apakah dia cowok atau cewek, atau ini cewek kok kayak cowok misalnya kayak gitu, panggil aja Kak biar orang yang nggak offended, karena banyak banget yang
hal kayak gini, hal kecil kayak gini tuh bisa membawa banyak masalah juga gitu Benar, kalau benar, menurut hal benar. simpel. Kalau aku pribadi, mungkin kalau aku pribadi sih aku nggak peduli aku mau dipanggil apa, Mbak, Mas, Teh, Tante juga aku. I seriously don't care, cause it doesn't matter gitu. Asal jangan To me. asal jangan dipanggil maling ya, Say. Iya bener, Say. Curiga dikejar. Nggak, tapi iya sih. Lagian kalau misalkan dia nggak tahu atau bingung, ya kenalan aja ya, Shay. Iya karena kalau nggak, tanya kalau aja paling ya, simpel manggil Shay, Kak gitu. aja deh daripada offended ya kan. Kalau Kak Iya, itu iya. bisa untuk cewek dan buat cowok gitu. Nah. Kalau Bang Nah. atau Teteh udah jelas buat cewek dan cowok, tapi kalau Kak kan itu Iya. bisa siapa aja. Netral. Heeh. Netral. Terus kalau apa namanya, kamu banyak followers, kamu banyak viewers, kamu juga banyak ketemu sama orang-orang dong yang beda-beda. Ada nggak pengalaman nggak enak yang terjadi sama kamu? Misalkan salah manggil atau dia ngotot atau gimana, ada nggak? Ceritain dong. Paling kalau aku sih pengalaman paling yang sama, menurut aku semua orang yang berbeda kayak aku tuh paling memalukan adalah pengalaman ke kamar mandi. Karena aku masuk ke kamar mandi cowok, aku dikejar-kejar sama satpam. Mbak salah toilet, sampai ditarik gitu, which is rude for me. Sampai aku ngeluarin suara aku kan suaranya gini aja kan, ngebas kayak gitu-gitu aja. Sampai itu baru Mbak Thomas yang kayak gitu loh di depan publik. Jadi sometimes saya prefer untuk malahan masuk ke toilet cewek kalau mungkin dandanan aku terlalu cewek, dan ceweknya di sana di dalam sana malah lebih welcome ke aku. Kalau aku masuk toilet cowok nih, misalnya aku lagi pipis berdiri, cowok tuh bisa buka pintu, ngelihat tanda, ngelihat which is embarrassing for me. Ngerti gak sih? Hal kayak gitu ya itulah karena mereka tidak terbiasa. Aku tidak bisa menyalahkan mereka juga karena memang bentukan aku berbeda dari luar biasa. Jadi I just need to have apa ya, tough heart gitu, hati yang lebih kuat aja untuk ngadepin semuanya. Mungkin kamu juga dulu, mungkin kamu waktu transition kamu bisa ngalamin hal yang sama kayak aku kan, bingung. Gue cewek gue cowok tapi gue bentukannya kayak cewek. Misalnya kalau aku mau masuk ke toilet gimana ya, susah gitu. Kadang-kadang sampai dulu tuh sampai harus nungguin toilet tuh kosong dulu baru aku berani pipis. Aku curiga kencing batu nanti gue tuanya. Gak nahan pipis. Yang ada Gitu sakit loh. ya, Say. Nggak, cuman Emang. emang aku bisa paham sih, karena kamu juga di satu sisi bingung juga nggak sih, kayak gue juga nggak bisa nyalahin yang orang-orangnya, mungkin orangnya juga bingung, inse gitu, kaget, karena kita juga nggak biasa punya gender neutral bathroom atau toilet gitu kan, belum biasa. Palingan kalau mau misalkan ke yang disabled gitu, yang lebih gender neutral, tapi kan nggak tersedia di mana-mana di sini kan. Nggak tersedia gitu. di mana-mana. Cuman mungkin bukan maksud kamu juga di satu sisi ngerti, bukannya mereka juga kayak gitu, tapi juga di sisi lain bingung. Si satpamnya juga misalkan bingung juga gitu. Bingung, ya. Jadi iya. emang nggak bingung nggak sih kamu bisa nyalahin siapa gitu? Iya, nggak ada yang bisa disalahin sih. Akhirnya ya kamu harus cuman punya hati yang kuat aja untuk jadi berbeda itu. Aku cuman ngomong aja, Mas saya cowok, dan dia langsung bingung gitu, kayak kayak terengah-engah, ngerti gak sih, kayak long pause gitu, kayak oh dia cowok, oke gitu. Akhirnya udah dibiarkan. Tapi aku kan udah ada adegan yang sebelumnya gitu biasanya kan, dan itu yang bikin malu. Cuman memang educate juga banyak caranya kan. Berarti menurut Jovi nggak perlu juga dengan ngomong ngasih tahu, tapi juga just show it gitu. Iya, just show it. Gue tuh berprestasi. Kalau gue juga Exactly itu. bisa penuh kasih sayang, gue juga tetap bisa jadi warga negara yang baik sama kalian semua. Bener kayak bener gitu kan. banget kayak gitu. Aku bisa jadi contoh yang baik. Aku selalu bilang kayak gini, jangan lihat aku dari fisik aku yang cowok terlihat seperti cewek, tapi lihat aku dari prestasi aku. Jangan lihat aku dari agamamu. Karena memang ya kasarnya kalau kita mau lihat semua dari agama itu salah. Lo pegangan tangan sama cewek salah. Jadi jangan pernah lihat aku dari agamamu. Lihatlah dari hasil yang udah aku lakuin, dari contoh yang sudah aku keluarkan, dari kebahagiaan yang aku berusaha kasih. Biarpun aku sedih, aku tuh selalu menunjukin aku happy doang di social media. When in fact I'm not always happy. Tapi maksud aku buat apa kita sharing? Karena menurut aku kebahagiaan, happy itu nular. Kalau aku sedih, orang jadi ikutan, dan mereka pun belum tentu peduli sama aku. Mereka mungkin cuman kepo, ngerti kan maksud aku? Jadi I choose to show a lot of positive things di social media. Bukan karena fake, terserah. Orang yang dekat aku sih tahu aku judes, aku suka dan aku suka ngomong I drink, aku merokok, aku apa. Tapi I choose not to show it di social media. Karena banyak anak kecil yang melihat aku. Kita nggak bisa filter siapa yang nonton aku, tapi at least kita bisa filter kelakuan kita untuk keluar gitu kasarnya. Gitu. Betul sekali, preach it. Tapi aku setuju, karena yang penting tuh apa? Buahnya. Nah, ngomong-ngomong, kamu punya ini nggak, role model yang kamu look up nih? Kamu kan, kamu di satu sisi kamu menjadi role model banyak orang, tapi kamu sendiri ada nggak sih role model yang kamu look up?
Dari dulu I always look up to my parents sebenarnya, especially Okay. my mom. My mom is a really tough woman. Papa aku sih memang keras, tapi I look up to him juga. Tapi aku banyak belajar dari keluarga mami aku kan, karena mungkin karena keluarga aku dari dulu sudah terpecah. Maksudnya om aku di New York satu, yang satu di Australia. Jadi memang pikirannya lebih terbuka, maka aku lebih banyak terbuka. Dan dari kecil tuh aku banyak dapat kisi-kisi yang sangat membantu aku sampai sekarang. Kayak dari kecil mami aku tuh mungkin namanya ibu brojol ya tuh ya, dari bawah sana kita keluar. Jadi dia tahu gitu aku tuh kayak gimana, aku tuh berbeda dari cowok yang lain. Jadi mami aku tuh sering banget ngomong hal kecil kayak, nanti kamu kalau udah gede jadi orang sukses ya, jadi yang pinter biar orang nggak bisa nginjek-injek kamu. Hal-hal kecil kayak gitu tuh yang masih terngiang-ngiang sampai aku sekarang. Jadi it sounds cliche but my role model is my mom. Karena dia dulu zamannya kita kan kita nggak punya akses internet, Bo. Cuman waktu awal-awal baru SMA kita baru punya akses internet. Itu pun Telkomnet instan, tau kan ya, 0800 yang gitu-gitu. Pakai ada masih bunyinya lama. dulu, ada bunyi sambungannya dulu di awal. Bener. Jadi kayak gitu. Jadi aku bener-bener cuma bisa look up ke papa aku, ke mami aku. Kakak aku kebetulan memang pass away pada saat aku muda juga. Jadi aku nggak punya apa sih kakak yang bisa aku gituin. Aku sangat dekat tapi dia she's gone too soon gitu sih kurang lebih. Ya. Kamu menjadi seorang Jovi yang sekarang ini yang dicintai banyak Betul. orang. Tapi menurut aku, satu alasan kuat kenapa menurut aku kamu dicintai sama banyak orang itu adalah kamu mencintai diri kamu sendiri. Karena Exactly. orang nggak mungkin mencintai orang lain kalau orang lain itu nggak cinta sama diri. Itu it shows soalnya. Aku ngeliat Iya, itu di iya, iya. kamu. Jadi menurut aku you are a blessing for so many people and I thank you for that. Thank Kamu you. ada That's so sweet. ini nggak pesan-pesan buat teman-teman babyku yang ada di rumah yang lagi nonton ini? Buat semua orang yang nonton ini, yang lagi going through a lot, or maybe yang tadi kita omongin, kalian bisa apa ya, ngerasain juga. You can apa ya, be in my shoes, be in our shoes gitu kan saya. Everything is going to be okay. Kalian semua hang on. Aku tuh selalu bilang nih, kalau aku bisa ketemu aku pada umur 17, I'll pat myself in the back dan ngomong everything going to be okay. Everything's going to be okay. You just have to hold on. Eventually things will get better. Menurut aku kita sekarang we're on the right track. Aku aja nggak, selama pas aku baru memulai jadi content creator, aku nggak pernah berpikir bahwa orang bakalan terima aku. Yang ada aku mikir kalau aku show myself to the world, orang bakal bully. Ternyata aku salah juga ngejudge orang. Banyak orang-orang yang sudah lebih terbuka, lebih bisa nerima kita. Oke, nggak sedikit juga orang yang bakal caci maki kita, ngehina, bahwa inilah kayak kamu kirimin ayat lah atau surat atau apa. Tapi tidak sedikit orang juga yang bisa nerima kita. Jadi we're going to the right path sih sekarang menurut aku. Thank you banget. Aku tuh udah lama banget pengen ngobrol sama kamu. Menurut aku sekali lagi kamu adalah sosok yang sangat inspirasional buat banyak orang di luar sana. Mudah-mudahan mereka bisa belajar dari seorang Jovi. Amin. Dan dari perjuangan Jovi, dan sebenarnya lebih ke bagaimana kamu mencintai diri kamu dan akhirnya mengekspresikan diri kamu jujur sama diri sendiri. Itu sih yang aku mau teman-teman tuh bisa belajar dari kamu gitu. Thank you so much ya Jovi udah Thank you Dena. hadir di Baby Talk ini. Sukses Thank selalu you. dan jangan Kamu juga. sibuk-sibuk. Amin ya. Kita harus Amin. after COVID ini kita harus ketemuan ya. Bener ya. Thank you lah. Bye. Thank- Sukses. Bye. Nah, babyku, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Jovi Adiguna. Seru banget obrolannya, such an inspiring and fun person. Dan yang paling penting, kita bisa belajar dari seorang Jovi untuk mencintai diri sendiri. Karena dengan begitu, orang lain pun akan lebih memahami dan menerima kita. Kalau gitu, saya Dena Rahman, pamit dulu. Sampai jumpa di Baby Talk episode selanjutnya.